Halo, jumpa lagi di channel Trader Pemula. Kali ini kita akan membahas cara membaca chart pattern pada symmetrical triangle. Symmetrical triangle kita bisa lihat di gambar berikut ini. Dalam ilustrasinya adalah dia antara resistance dan supportnya, garis supportnya itu membentuk garis yang mengkerucut sejajar seperti segitiga sama sisi. Dan harga bergerak mulai dari uptrend, dari sebelah kiri itu ada prior uptrend, berarti harga bergerak setelah uptrend, baru dia menjadi sideways membentuk seperti segitiga yang apabila garis resistance dan supportnya ditarik garis lurus, dia akan mengkerucut dengan bentuk yang atau tinggi yang kurang lebih sama. Dan apabila nanti resistance-nya ditembus, itu akan melanjutkan penguatan. Tapi apabila supportnya yang ditembus, maka tidak melanjutkan penguatan, tapi dia terjadi ada pembalikan arah. Nah, seperti pada gambar berikut ini kita bisa lihat bagaimana symmetrical triangle itu ada yang bisa berhasil, ada juga yang bisa gagal. Nah, tapi kalau yang kiri ini kita bisa lihat harga bergerak dari uptrend. Nah, kalau harga yang di sebelah kanan dia bergerak dari harga downtrend. Jadi symmetrical triangle ini bisa terjadi pada uptrend maupun downtrend. Bisa terjadi pada saat bullish maupun bearish. Dan masing-masing menunjuk sebuah chart pattern yang berkelanjutan. Jadi ada lanjutannya apabila support atau resistance-nya ditembus. Dan dari bentuk ini juga dia memperjelas bahwa bentuk dari symmetrical triangle itu bisa terbentuk dari beberapa higher low yang kompleks ya. Jadi tidak melulu bergerak sesuai gambar yang sebelumnya yang terlihat rapi higher low-nya dan lower low-nya, tapi bisa juga berbentuk dari bentuk gambar yang rumit seperti ini, yaitu ada dari high yang mungkin minggu keberapa atau bulan keberapa membentuk sampai menjadi mengkerucut seperti itu. Oke, sekarang kita lihat ada gambar dari chart, contoh chart ini kita bisa lihat bagaimana symmetrical triangle terbentuk. Jadi bisa dari beberapa bisa digambar ini secara garis besar itu cuma ada 2 high yang disambung dan 2 low yang disambung, 2 titik aja. Jadi menggambar lower high dan higher low ini bisa sesimpel ini. Dan ini juga masing-masing persepsi setiap individu beda-beda ya. Jadi dari orang yang lain melihat bisa dia gambar seperti ini. Kalau mungkin dari saya pribadi mungkin tidak menggambar seperti ini, tapi mungkin dia agak lebih dari bawah lower high-nya itu sama higher low-nya itu yang ditunjuk itu saya baru menggambar garis. Tapi ya setiap orang bisa mempersepsikan gambar itu berbeda-beda. Tapi jadi ini memberikan contoh. Tapi kalau di sini kita memberikan contoh seperti yang saya lihat, saya dapat gambar ini, dia bisa menggambarkan symmetrical triangle dari kondisi chart atau bentuk chart seperti ini. Jadi apabila kita nanti menemukan gambar-gambar seperti ini di chart pattern yang kita lihat baik di saham maupun di forex, kita bisa mengidentifikasikan apakah saham ini bila menembus resistnya dia akan melanjutkan kenaikan, atau apabila dia menembus supportnya maka kita bisa melakukan aksi membatasi kerugian kita. Nah, berikutnya contoh yang lebih rumit lagi ya, bisa dibilang bentuk symmetrical triangle-nya tidak benar-benar symmetrical, tapi seperti dipaksakan gitu ya kalau bisa kita lihat. Tapi ya itu tidak masalah sih sebenarnya. Jadi di sini contoh yang kita lihat ini adalah contoh yang nyata gitu loh, yang memberikan kita informasi atau memberikan kita kenyataan bahwa menggambar chart itu, pola pattern dari chart itu tidak selalu baku. Bisa dengan seperti ini hanya menggabungkan garis support dan garis resist,
itu bisa terlihat seperti symmetrical triangle. Yang penting adalah bagaimana kita memiliki strategi setelah menganalisa seperti ini gitu. Nah, pada contoh kali ini dia ada tambahan yang menarik, yaitu ada moving average gitu loh. Nah, dari sini teman-teman atau kita semua bisa tahu bahwa berhasil atau tidaknya analisa chart kita setelah dari symmetrical triangle ini, itu juga kita lihat indikator yang lain yang mendukung seperti moving average 50 ini. Nah, kalau di moving average 50 ini dia hanya menggambarkan trailing stopnya, bahwa kalau kita trading ini pasti trend follower ya, dia breakout resist. Nah, untuk menjaga harga di mana kita menjualnya itu adalah menggunakan moving average 50. Tapi bisa juga kalau kita mau trading di saat kita udah menganalisa ada symmetrical triangle seperti ini, nah kita harus yakinkan diri kita dulu apakah harga ini sudah bergerak, contoh aja, bergerak di atas atau di bawah moving average 50 seperti itu. Jadi banyak faktor yang mendukung, tidak hanya bisa dari trailing stop, bukan stop, bisa dari moving average, bisa dari volume. Nah, itu nanti kita bahas di video yang berikutnya, itu harus diperhatikan semua. Nah, kali ini ada lagi contoh, dia kasih lihat seperti ini. Dia ada satu indikator tambahan lagi, yaitu ATR. Saya tidak tahu fungsinya apa ATR-nya di sini, cuma dia memberikan contoh kalau sudah melihat symmetrical triangle, harga bergerak di bawah moving average 50, jadi dia sideways di bawah indikator moving average 50. Habis itu dia breakout dan terjadi pullback. Nah, di situ ditunjuk ada ATR. Ya, saya nggak ngerti sih, cuma dari contoh ini kita bisa pakai beberapa indikator untuk memvalidasi di mana kita mau entry dan di mana kita harus mendapatkan stop loss kita apabila harga tidak sesuai dengan keinginan kita, dengan harapan kita tidak sesuai. Atau bisa juga men-set seperti ini, nanti kalau bila harga sudah bergerak naik, moving average-nya bisa menjadi trailing stop kita. Nah, tapi kalau yang di sini dia sepertinya karena ada angka nomor 2 itu ada first pullback dan ATR-nya sekian, mungkin kalau ada penjelasannya mungkin ATR-nya kalau di angka berapa dan ada first pullback dan harga bergerak di atas moving average 50, itu kita bisa melakukan set buy. Mungkin seperti itu. Tapi ini contoh aja, jadi nggak usah terlalu, maksudnya saya juga nggak bisa menjelaskan dengan baik karena kurangnya informasi. Tapi dari sini kita bisa belajar bahwa dengan bisa membaca pola chart dengan dipadukan dengan beberapa indikator, itu bisa semakin menajamkan analisa kita untuk melakukan aksi beli dan jual. Nah, kali ini ada contoh lagi mau symmetrical triangle, tapi dari sudut pandang harga tidak bergerak dari uptrend, tapi harga ini kalau dilihat dari gambarnya, harga tertingginya ada di titik itu, baru dia turun naik, sideways lagi, turunnya pelan-pelan kayak diiris, baru naik lagi. Nah, baru membentuk symmetrical triangle. Ya, kalau contoh yang kali ini sih terlihat bisa jadi symmetrical triangle, tapi kalau saya sih mungkin menghindari ya, karena tidak terlalu, kalau saya sih orangnya kalau saya sih lebih senang baku aja, harga bergerak dari bergerak dari uptrend gitu. Kalau yang ini kan harga habis naik, turun dan sideways membentuk higher low. Nah, higher low gitu bisa menjadi symmetrical triangle. Yang tidak apa-apa, ini bisa menjadi contoh yang baik juga. Yang penting dari sini teman-teman atau kita semua bisa menganalisa di mana posisi kita untuk melakukan setup buy dan meletakkan stop loss kita. Itu aja sih yang penting. Jadi
uh, kita dalam melakukan sesuatu, dalam melakukan tindakan, dalam mengambil keputusan itu ada dasarnya. Dengan melihat contoh seperti ini, kenapa kita misalnya membeli di titik itu, karena ada symmetrical triangle. Jadi misal contoh, bila dia harga bergerak menembus resistance-nya, maka saya akan melakukan aksi buy di titik ini dan akan menempatkan stop loss di titik di bawah support ini, seperti itu. Nah, ini adalah contoh yang bagus juga untuk symmetrical triangle. Jadi harga bergerak dari sideways di bawah. Nah, ini bagus nih, panjang nih. Jadi kita bisa lihat contohnya bagaimana prosesnya. Harga bergerak dulu di bawah, sideways, naik, sideways, baru dia tembus ke atas. Lalu dia sideways membentuk lower high, higher low, lower high, higher low, dan membentuk symmetrical triangle pattern. Nah, di situ juga dikasih titik, ada titik breakout. Apabila resistance-nya tertembus oleh harga menembus resistance itu, maka dia akan melanjutkan penguatan. Nah, dari situ kita bisa melakukan menaruh titik beli kita di mana dan titik stop loss kita di mana. Ini adalah contoh yang baik untuk symmetrical triangle pattern. Dan yang terakhir adalah contoh gambar untuk symmetrical triangle pattern yang mungkin tidak umum ya. Ini kalau kayak gini saya juga jarang melihatnya sebagai symmetrical triangle, tapi bisa juga menjadi symmetrical triangle ternyata kalau ada gambar chart sebesar ini. Ya, ini bisa dilihat, ini terbentuk dari beberapa higher high dan higher low, lower low. Jadi buat teman-teman dan buat kita semua lah sebenarnya untuk sama-sama belajar, ternyata menarik garis seperti ini bisa disebut juga sebagai symmetrical triangle. Oke, tapi yang penting bukan tidak penting namanya apa, tidak penting bagaimana kita melihatnya apa, membentuk gambarnya sebagus apapun itu, yang penting dasarnya tetap sama. Kita harus tahu apa yang kita gambar dan apa yang harus kita lakukan dengan analisa kita itu, dan bagaimana kita memvalidasinya. Di sini ada contoh, di bawahnya itu ada volume. Nah, itu juga bisa memperkuat analisa kita dalam mengambil keputusan. Nah, apalagi kalau ditambah dengan pergerakan moving average yang tadi. Nanti di video-video berikutnya saya coba akan membuat bagaimana kita menggabungkan analisa dengan chart pattern beserta dengan volume dan moving average. Oke, sekian dulu untuk video trading pemula yang chart pattern symmetrical triangle. Mohon maaf bila mungkin penjelasannya cukup singkat dan tidak terlalu jelas, mungkin bisa disampaikan nanti di kolom komentar, dan mohon didukung juga channel ini supaya dapat terus berkembang membahas dasar-dasar untuk pemula dalam trading saham. Terima kasih semuanya, sampai jumpa.